application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah lembaga survei. Kalau Pak Hasan Nasbi bilangnya pollster, ya pollster karenanya ya surveyor lah gitu ya. Yaitu Carta Politika yang selama ini selalu mengunggulkan Ganjar, mengunggulkan PDIP. Sekarang ini bungkam gitu. Bungkam 100%. Nah ini kan mengundang tanda tanya ya. Nanti kita lihatlah, ada yang rumor bilang dia ditekan oleh Prabowo. Ini benar-benar lucu. Makanya Anda harus dengar video ini sampai habis. Apalagi kalau Anda mendukung Prabowo untuk menangkis gosip-gosip murahan seperti itu. Sebelum saya masuk, ada sedikit dulu dan ya. Kan saya berteman lah sama teman-teman yang pilihannya beda sama saya. Uniknya ketika saya berbicara dengan teman-teman yang mendukung paslon 03, wah mereka die hard banget ya. Misalnya ketika mereka mensikapi hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Ganjar Mahfud justru di bawah Anies dan Muhaimin di angka 15% gitu ya. Kalau Pak Prabowo maksud saya dengan Gibran 39 sekian hampir 40 kan setengahnya lebih gitu di bawah. Wah mereka bilang Kompas itu sudah dibeli katanya. Kompas itu sudah dibeli. Tanpa mereka mau tahu dulu yang sebenarnya apa. Padahal Kompas adalah dalam hal ini Litbang Kompas itu pollster atau surveyor independen. Artinya dia mengeluarkan dana sendiri. Oke? Kenapa cuma 15 dan cuma di bawah 40 untuk Pak Prabowo? Karena ada yang tidak menjawab cukup tinggi, hampir 30%. Oke lah, kita lewatkan dulu yang Kompas. Kemudian keluar yang namanya hasil survei Roy Morgan dari Australia. Wah, mereka bersorak-sorai. Bahkan Hasto pun bilang tuh, lembaga survei Australia bilang Ganjar elektabilitasnya number one. Kan sudah saya bahas ya di minimum 3 video saya sebelumnya. Tetapi tetap saja diehardernya 03 ini bilang apa? Tuh, yang di Indonesia semuanya survei abal-abal, yang Australia itu yang benar. Padahal sudah saya terangkan ya, itu datanya basi, itu Juli sampai September, yang mana waktu itu memang elektabilitas Ganjar masih tinggi. Dan surveinya cuma di 17 provinsi. Masih ngotot, pokoknya yang Indonesia abal-abal semua, sudah dibeli semua sama Prabowo Gibran. Yang Australia tidak bisa dibeli. Itu yang paling valid. Aduh capek deh sama orang-orang dungu seperti ini gitu ya. Astaga. Oke deh, sekarang kita masuk nih ya. Kembali ke topik saya yang sebelumnya ini ya, yang sudah saya sebut. Mengapa lembaga survei Carta Politika yang direktur eksekutifnya Yunarto Wijaya bungkam. Bahkan dia pamit dari dunia media sosial. Kita lihat dulu nih ya. Cuitan Ade Armando dari 14 November, dia sudah bungkamnya sudah dari bulan lalu. Ya, sudah 1 bulan yang lalu. Ade Armando bertanya, Yunarto Wijaya ini direktur eksekutif Carta Politika mundur dari pertarungan di Twitter. Ada apa? Ada yang tahu? Nah, di sini dia pakai referensi cuitannya Yunarto sendiri yang bilang, saya izin pamit tidak bermain sosmed dulu sementara waktu. Semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan bersama-sama saat reformasi. Maaf kalau kemarin-kemarin ada tweet saya yang membuat sebagian tidak berkenan. Saya sih termasuk orang yang tidak berkenan dengan cuitan Yunarto karena dia menyerang Gibran dan Pak Prabowo. Padahal dia sebagai
Direktur Eksekutif sebuah lembaga survei. Jadi bagaimana, mohon maaf, saya bisa percaya sama hasilnya kalau dia sendiri sering menyerang paslon lain. Oke? Jadi di sini Ade Armando bertanya ya. Nah, kemudian pada tanggal 26 November muncul suatu meme atau apa, itu dari CNN lah ya. Yunarto Wijaya pamit dari medsos, sempat klarifikasi soal foto Prabowo. Nah, kemudian ada yang bikin meme ini, Taufik Hidayat atau siapa ya itu ya, bilang apa? Satu persatu orang baik dibungkam. Oh, Yunarto Wijaya orang baik ya. Oh, oke. Nah, jadi di sini ada Armando mencuit begini, Yunarto Wijaya mundur dari medsos. Kok framingnya demokrasi dibungkam? Nggak usah playing victim lah. Anak muda Indonesia nggak setolol itu. Jadi seakan-akan Yunarto itu mundur karena dibungkam. Ya pastilah. Sama ya walaupun nggak disebut gitu ya. Sama tanda kutip orang yang ngebungkam dia. Ya saya tahu lah maksudnya Pak Prabowo setidaknya ya. Nah, kita maju dulu deh ya. Biar Anda cerdas gitu. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Karena saya nggak ngegibah, nggak ngegosip gitu ya. Saya ngomong apa adanya. Nah, kemudian Hasto, ini Hasto sampai berkepentingan. Ungkap tekanan ke Yunarto, Ulin hingga Adian menjelang Pilpres 2024. Lalu Ade Armando bertanya gitu ya, memang siapa itu Yunarto, Ulin dan Adian sehingga harus ditekan? Sudahlah, jangan playing victim. Masyarakat justru akan tertawa baca drakor semacam ini. Yuk bertarung dengan sehat, damai, dan gembira. Nah, ntar kita lihat ya. Apa sih maksudnya Hasto bilang ada tekanan ke Yunarto? Tekanan siapa? Laporkan aja kalau ada yang nekan-nekan gitu ya. Jangan bikin gosip gitu ya. Lagi. Kita tahu kan, waktu itu Rocky Gerung digugat oleh PDIP karena nyebut Pak Jokowi bajingan tolol. PDIP ya menggugat. Nah sekarang PDIP sepakat dengan Rocky Gerung soal bajingan tolol sehingga laporannya yang ke Barreskrim itu dicabut. Jadi Ade Armando mencuit begini, ini luar biasa menggelikan. Karena PDIP kini menganggap Jokowi memang bajingan tolol. Karena mereka mencabut gugatan terhadap Rocky Gerung. Karena dibilang PDIP sepakat kok dengan Rocky Gerung. Menggelikan ya, menggelikan. Nah oleh karena itu muncul lagi. Ya, kita tahulah Ketua DPC PDIP Solo ya, FX Hadirudiatmo, ada satu lagi sebenarnya ya. Dia bilang pertama apa itu ya, Ibu Iriana waktu mertuanya meninggal tidak melayat. Aduh kejam banget itu ya. Dia bilang juga pemerintah sekarang lebih buruk dari Orde Baru, Neo Orde Baru Plus katanya. Lah padahal menteri-menteri yang di pemerintahan sekarang, kalau kita ngomong pemerintahan kan termasuk menteri-menteri, itu paling banyak dari PDIP. Artinya mereka, maksud saya FX Rudiatmo ini menuduh menteri-menteri PDIP juga Neo Orba. Makanya Ade Armando bilang, ayo keluarkan semua sumpah serapah yang kalian miliki. Nah gara-gara ini kan turun kan elektabilitas Ganjar. Nggak sadar mereka. Nah oleh karena itu 10 Desember Ade Armando bilang keunggulan Prabowo semakin nyata. 3 lembaga survei terkemuka SMRC, Indikator, dan LSI menunjukkan suara Prabowo terus melaju di sekitar 44-45%. Hampir 2 kali lipat suara Ganjar. Insya Allah katanya bisa 1 putaran. Karena Ganjar dan Anies itu sekitar 20-an% sekarang. Ya. Di sini disebut LSI Prabowo Gibran unggul. Anies Imin dan Ganjar Mahfud beda tipis. Nah, saya nggak ngerti kenapa Ade Armando bilang SMRC ya di situ ya. Padahal saya nggak pernah baca hasil pollingnya atau hasil survei SMRC. Oke lah, mungkin yang mana beritanya saya nggak tahu. Tapi di sini mengutip dari hasil survei LSI. Nah, ini menarik juga ya. Denny Siregar itu ngamuk-ngamuk karena di survei terakhir suara Prabowo Gibran terus naik. Ini memang nih buzzernya Ganjar dan PDIP yang mohon maaf ya nggak tahu malu gitu ya, nggak bisa menerima fakta, terus aja bikin konten-konten yang isinya terus menyerang dengan karangan-karangan bebas dan dipercaya gitu. Terutama sama pendukung 03. Di sini dikatakan Denny Siregar ngamuk karena di survei terakhir suara Pak
Prabowo Gibran terus naik, sementara suara Ganjar menurun. Yang dimaki-maki malah masyarakat dan lembaga survei. Ikhlasin aja Denny, gitu kan, kira-kira ya. Kita lihat nih, cuitan Denny Siregar yang dikomentari oleh Adarmando. Kerja nggak banyak, bisanya cuma joget-joget. Program makan gratis bikin ketawa. Diundang debat kabur, pas ditanya apa jawab apa. Pas disurvei meningkat. Ini yang bego disurvei apa lembaganya? Astaga, kok marah lu Den? Nah, ini dia nih. Nah, kita mulai masuk nih ya. Mulai masuk. Nah, kita akan lihat nih. Yang saya maksud. Nah, tadi kan Yunarto di awal kan disebut pamit. Nah, sebelum dia pamit, Yunarto itu disindir lah sama Ade Armando. Yunarto, malu dong sebagai lembaga survei Anda seharusnya jujur. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Ini sama sekali tidak membantu suara Ganjar, malah kontraproduktif. Karena kenapa? Carta politikanya Yunarto menjadi satu-satunya yang bilang Ganjar unggul. Yang lain udah bilang Ganjar turun suaranya, ini bilang Ganjar unggul. Semua lembaga survei bilang Prabowo unggul, tapi dia bilang Ganjar unggul. Oke, nah sekarang saya mulai masuk nih ya. Saya mulai masuk. Nah, tapi sebelum saya masuk, saya bicara sedikit dulu mengenai lembaga survei. Litbang Kompas, oke lah kalau kita mau sebut lembaga survei. Dia independen, dia pakai biaya sendiri. Oke? Tapi lembaga-lembaga survei lain tergantung siapa yang pakai. Jadi kalau orang bilang itu lembaga survei bayaran, kalau saya sih nggak aneh gini loh. Memang PDIP punya lembaga survei, punya orang ahli untuk melakukan survei, nggak punya, maka dia bayar. Misalnya Carta Politika, saya yakin Carta Politika dipakai oleh PDIP. Nanti di videonya ada nih ya, Pak Hasan Nasbi sebut, walaupun nggak eksplisit lah ya. Oke lah nanti. Jadi kalaupun benar Carta Politika dibayar oleh PDIP, itu wajar. Saya tidak akan menyebut Carta Politikanya Yunarto adalah lembaga survei bayaran. Memang dia lembaga survei harus hidup kalau ada yang bayar. Kalau nggak bayar, hidup dari mana? Kompas kan punya pendapatan dari medsosnya, dari apalah, korannya, dan lain-lain. Ya kalau lembaga survei beneran harus ada yang order untuk melakukan survei. Saya dulu pernah sering lah, setahun ada berapa kali survei untuk sebuah perusahaan swasta ya, perusahaan consumer good, untuk melihat posisi produknya terhadap lawan misalnya ya. Nah itu harus ada yang bayar. Kalau nggak ada yang bayar, bagaimana lembaga ini bisa jalan? Jadi nggak masalah kalau Carta Politika misalnya dibayar oleh PDIP untuk melakukan survei, untuk melihat pasar ini posisi Ganjar bagaimana, gitulah ya. Kemudian tidak salah juga kalau SMRC juga misalnya dibayar oleh PDIP untuk melakukan survei. Ya karena dia perlu beberapa lembaga survei untuk melihat ya. Begitu juga mungkin dia pakai yang namanya Parameter Indonesia. Nggak masalah. Jadi saya nggak setuju kalau orang bilang itu lembaga survei bayaran. Lah, memang dia dibayar untuk melakukan pekerjaan. Yang tidak benar adalah lembaga survei yang karena dia dibayar kemudian membuat hasil survei yang tidak benar. Ya. Lembaga survei dibayar memang harus hidup. Jadi kalau Anda bilang lembaga survei bayaran, Anda ngerti nggak sih lembaga survei bayaran apa? Nah, beda kalau dia dibayar untuk membuat laporan yang dibuat-buat. Oke? Jadi kalau dibayar memang harus dibayar. Kalau nggak gimana kerja sih coy? Ya kan? Jadi cerdaslah dikit gitu kalau mau komen. Oke? Nah, sekarang kita dengarkan video ini ya. Videonya panjang tapi saya potong ya dalam 5 potongan yang pendek-pendek supaya lebih menjelaskan kenapa Carta Politika itu akhirnya pamit dan tidak ngomong-ngomong lagi ya. Oke, kita lihat dulu nih potongan pertama. Oke. Tim nomor 1 juga mendeklarasikan gerakan 1 putaran, dan kita menerimanya dengan lapang dada, dengan hati bersih. Ketika dia dapat nomor urut 1 tuh mereka bilang 1 untuk 1 putaran. Tim nomor 3, ketua tim
pemenangan nasionalnya juga bilang kita target satu putaran dengan 54%. Dan kita juga menerima itu dengan hati bersih dan lapang dada, nggak apa-apa. Tapi ketika tim Prabowo Gibran bilang kita menang satu putaran, tiba-tiba mereka teriak-teriak, mau curang nih katanya. Mau curang, loh. Nah ini berarti hatinya beda, hatinya kotor berarti ini. Saya suka nih kalau Pak Hasan Nasbi bicara ya. Jadi intinya masing-masing pihak mengklaim satu putaran menang. Ya fair-fair aja ya, boleh-boleh aja. Tapi ketika Prabowo Gibran mengklaim dia juga akan menang satu putaran, wah mau curang nih. Jadi sekarang yang saya lihat ya, sudah digaungkan seakan-akan akan ada kecurangan. Jadi kalau nanti Prabowo Gibran menang, curang itu. Nah itu maksudnya. Kalau yang lain mau satu putaran, Prabowo Gibran diam-diam aja. Tapi kalau Prabowo Gibran yang mengklaim kita akan menang satu putaran, mereka kepanasan. Kira-kira gitu. Lanjut ya. Apakah satu putaran ini kemudian punya justifikasi? Punya rasionalisasi untuk bisa? Ya bisa. Tapi tentu yang nomor 2 dan nomor 3 lebih susah untuk mencapai satu putaran dibandingkan yang surveinya nomor 1. Kan kalau misalnya kita sekarang berdasarkan survei terakhir rata-rata itu kan 45 sama 46%. Indikator LSI itu 45%. Populi Center itu 46%. Yang lain 20-an, ya kan? Tentu secara probabilitas yang 45-46% lebih mungkin mendapatkan satu putaran dibandingkan yang angkanya masih 20-an%. Apalagi kalau pakai survei Kompas. Ini gagal nih, survei Kompas sudah menghancurkan mimpinya Prabowo Gibran karena nggak mungkin satu putaran. Tapi kalau kita mau fair, tentu yang 39% lebih dekat ke satu putaran dibandingkan yang 15 sama 16%. Jadi logikanya seperti itu. Dan dari sisi jarak, kan kira-kira jaraknya itu 18 sampai 24%. Jarak antara nomor 1 dengan nomor 2. Jadi mungkin sekali kalau misalnya memang bisa satu putaran. Angka kantor saya sih sebenarnya lebih tinggi sedikit dibandingkan angka yang dimiliki oleh indikator, dimiliki oleh Populi Center. Tapi itu perbedaan di angka unidentified voters. Mereka angka unidentified votersnya, maksudnya angka yang tidak menjawab, angka rahasia, itu masih sekitar 7 atau 8%. Ada yang 5%, tapi di tempat saya cuma tinggal 3%. Makanya angka Prabowo-nya sudah sedikit lagi menyundul 50%. Jadi bedanya di sana aja. Yang agak berbeda tuh Kompas aja. Karena Kompas punya angka unidentified voters hampir 30%. Nah, di sini Anda mungkin sudah mulai tambah jelas ya. Di situ dibilang lembaga-lembaga survei yang kredibel sudah menempatkan posisi Pak Prabowo di 45-46 gitu ya. Sedangkan yang paslon 1 dan paslon 3 di angka 20-an. Jadi yang 45-46 akan lebih dekat ke 50 plus dong ketimbang yang 20-an. Kompas memang cuma menempatkan Prabowo di bawah 40. Sehingga orang bilang, nggak mungkin di bawah 40 satu putaran. Iya, tapi karena ada yang tidak jawab hampir 30%. Kok gitu aja repot gitu ya. Nah, Hasan Nasbi menurut saya orang yang fair. Dia juga punya tim riset ya, tim survei lah gitu ya. Tapi digunakan untuk kepentingan paslon 02 saja dan tidak dipublikasikan. Kenapa? Kalau dia publikasikan orang akan tambah bilang, tuh kan tim lu sendiri sih yang bikin, pasti hasilnya digede-gedein gitu. Maka dia tidak publikasikan. Kalau hasilnya dia sudah sedikit mau menyentuh 50% ya. Jadi chance-nya 02 untuk satu putaran lebih besar ketimbang lainnya yang sekarang elektabilitasnya cuma sekitar 20%-an. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjutkan lagi nih yang berikutnya. Nah, apakah mereka juga punya justifikasi untuk menang satu putaran? Klaimnya ada, tapi menurut saya secara objektif nggak ada. Kalau yang diangkat adalah surveinya Roy Morgan, surveinya LPI, ini sejenis nih. Surveinya LPI sama Roy Morgan ini sejenis menurut saya. Pertama karena datanya sudah out of date. Yang kedua karena surveinya hanya di 18 provinsi. Ya, mau 30.000 sekalipun respondennya, tapi kalau hanya di 18 provinsi tidak bisa mewakili Indonesia. Nah, Roy Morgan ini memang survei 2 bulan tuh kebangetan. Karena mungkin orang yang baru belajar survei aja nggak sampai 2 bulan surveinya. Nah, ini
Ini dia 2 bulan atau 3 bulan melakukan survei untuk 2.000 responden, memang ini agak kebangetan. Dan data itu setelah Oktober ke sini itu expirednya cepat sekali. Nah, sini ditegaskan lagi sama Hasan Nasbi mengenai ada 2 survei Roy Morgan dan LPI. Roy Morgan sudah saya jelaskan ya, 17 provinsi tadi, yang dimaksud 18 provinsi mungkin yang LPI ya. Dan itu kan cuma sampai September ya. Setelah September ke sini kan itu datanya naik karena ada orang yang berpindah dari pemilih 03 ke 02 dan seterusnya ya. Jadi mulai tambah jelas ya mengenai Roy Morgan yang dari Australia. Oke, supaya untuk menuntaskan tinggal dikit lagi nih. Kita lihat lagi nih videonya sampai kesimpulan yang Carta Politika. Oke. Sekarang ketika data itu berubah sangat cepat, nggak pernah rilis mereka. Kenapa nggak pernah rilis? Karena datanya mungkin tidak menguntungkan. Kalau kita bicara data-data objektif ini ya, kalau kita mau fair ya, indikator, poll tracking, LSI yang masih bisa dikatakan objektif itu merilis hasil survei. Saya nggak pernah rilis hasil survei karena ya mau nggak mau kan sekarang bagian dari tim pemenangan biar untuk konsumsi internal aja. Tapi 2 tempat lain kan juga punya pollster, nggak mungkin nggak punya pollster. Ya kan ada Parameter Indonesia, ada SMRC, ada Carta Politika, sekarang nggak rilis lagi. Kenapa? Kalau mereka rilis ini dipanggil dan hasilnya beda, dipanggil sama Dewan Etik nih. Karena kemarin ketika carta berbeda aja langsung kita panggil oleh Dewan Etik. Dibuka ada bad intention nggak ketika hasilnya berbeda? Karena kalau ada bad intention bisa kena sanksi etik. Kenapa beda? Apa? Ada alasan-alasannya kemarin Bang, karena dia ditolak RT-nya, sampling penggantinya terlalu banyak, walaupun menurut kita agak dicari-cari alasan sampling pengganti itu. Tapi oke lah. Tapi kalau sekali lagi ini kan pasti dipanggil. Nah SMRC juga nggak berani menurut saya. Oke, di sini kan jelas ya bahwa ketika lembaga-lembaga survei yang benar-benar bagus mempublikasikan hasil Prabowo Gibran itu jauh di atas paslon 1 dan paslon 2, waktu itu Carta Politika kan seperti yang kritikan Ade Armando, dia mempublikasikan Ganjar yang tetap lebih tinggi. Maka dia sempat dipanggil di Dewan Etik Persepi. Persepi itu singkatan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Itu lembaga-lembaga survei, itu asosiasinya Persepi. Nah, ketika dia beda sendiri, dia dipanggil. Lah orang menunjukkan Prabowo Gibran unggul kok lu nunjukkan ini. Dipanggil bukan ditekan. Kalau Hasto bilang kan ada tekanan. Siapa yang nekan? Ini memang SOP-nya sebuah asosiasi. Sehingga harus diperiksa. Lu punya bad intention nggak kalau istilahnya Pak Hasan Nasbi? Lu punya maksud buruk nggak nih? Berbeda dengan yang lain. Yang lain rata-rata bilang Prabowo Gibran paling unggul. Kenapa di sini bilang Ganjar? Gitu kira-kira. Ya, makanya tadi ditanya, ada alasan nggak kenapa waktu itu, ya memang nggak disebut, Carta Politika itu berbeda sendiri. Ada, kata Hasan Nasbi. Misalnya ketika dia kesulitan dapatkan approval dari RT RW, dia sehingga mencari pengganti responden, bla bla bla, sehingga itu membuat dia berbeda. Tapi katanya kalau dia berani sekali lagi, dia akan dipanggil lagi sama Dewan Etik. Jadi saya curiga, gara-gara itu kapok dia. Saya nggak tahu ya, ini curiga saya bukan nuduh, ya kan. Ternyata ini, makanya sekarang nggak berani tuh SMRC, Parameter Indonesia dan Carta Politika mempublikasikan lagi hasil surveinya. Sebab kalau dia jujur dengan hasil surveinya, pasti sama dengan yang lain, nggak mungkin beda sendiri. Dan kalau dia publikasikan bisa dimarahi sama kliennya, dalam hal ini PDIP. Kok jelek lu publikasi? Ya kan? Makanya nggak berani publikasikan. Bener juga gitu. Jadi Anda mulai ngerti ya, kenapa mereka tidak publikasikan lagi hasil surveinya. Oke, ini terakhir ya, supaya tambah cerdas. Untuk rilis lagi, kalau rilis berbeda, kalau rilisnya sama, ya wajar nggak apa-apa. Tapi tentu dimarahi sama klien. Angka nggak menguntungkan kok dirilis misalnya gitu. Nah di pihaknya Mas Anies juga pasti ada data-data, tapi nggak dirilis juga. Nah kalau nggak dirilis berarti ada masalah tuh. Data internal kita masih menang. Enggak. Data internal Anda juga pasti kalah.
gitu. Karena polster-polster ini mau dituding ini polster bayaran, mau polster berpihak segala macam, angka surveinya nggak akan berubah begitu-begitu juga. Ini sudah terbukti bertahun-tahun. Tambah jelas ya. Jadi nggak mungkin tadi yang disebut Parameter Indonesia, SMRC, dan Carta Politika mempublikasikan hasil surveinya lagi. Kenapa? Kalau dia publikasikan hasilnya jelek, diomelin sama PDIP. Kenapa jelek lu publikasikan? Tapi mereka akan bilang, oh data internal kami menang. Begitu juga Paslon 01, pasti punya lembaga survei yang dia pakai. Cuman tidak pernah dipublikasikan. Tapi mengklaim data internal kami menang. Jadi, sekali lagi, sudah mulai cerdas ya. Betul lembaga survei itu dibayar sama orang yang pakai. Kalau nggak dia makan dari mana? Tapi istilah survei bayaran dalam konotasi negatif saya nggak setuju. Survei memang lembaga-lembaga survei itu dibayar. Kalau nggak bagaimana bisa melakukan survei itu mahal loh. Mewawancara 1.200 orang di 38 provinsi, buset biayanya besar. Kalau nggak dibayar dari mana? Kecuali Litbang Kompas yang sudah mengklaim dari dana sendiri. Jadi nggak usah alergi, kecuali survei bayaran yang disuruh mempublikasikan hasil yang dibuat-buat. Ya. Jadi itu saja, jadi kira-kira itu mungkin bisa menjawab ya kenapa Carta Politika sekarang tidak berani senggol-senggol Prabowo Gibran lagi. Jelasnya bukan karena ditekan oleh Pak Prabowo, ya karena ini faktanya. Oke, semoga ini mencerdaskan Anda dan juga tambah mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.